Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu bika fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah Muhammad la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Sebelum baca doa, ada sama-sama kita akan Fatihah sekali lagi untuk ibu indahnya Bapak Wali Kota kita, yaitu Ibu Hajah Fauziah. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi ubadik asnawi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafan ya Rab, zidhu syarafan ya Rab, ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra. Sallama radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril alim wal qadril jalim sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali summa al-Hasan wal Husain wa am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiq lana wahdina ila al-haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. As'alullah ta'ala al-futuh wal-munum wa rusul tawbatan nasuh wa salahan wa sabiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama al-amilin Fasirin hadisin wa masyayikh wa nafiqin Mu'allim fi hadha al-kitab Wabarallahu lahu wa walidayhi. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ma'nahu kama fi al-jalalain wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin 'azim, sungguh berada di atas khuluqin 'azim, ay dinin 'azim, agama yang besar. Wa ma'nahu kama bis-Sawi ya Ahmad bin Ahmad as-Sawi al-Misri al-Khulwati al-Maliki. Qala Ibn Abbas ma'nahu ala dinin 'azim, ay la dina ahab ilayya wa la arda inni minhu wa huwa dinul Islam. Dzakarahu al-Baghawi fi tafsirihi wal Qurtubi fi jami' li ahkamil Quran. Jadi makna ala la'ala khuluqin 'azim kama fil jalalain, dinin 'azim, agama yang besar. Yang maksud agama yang besar, kata Ibn Abbas, maknanya tidak ada agama yang paling dicintai kepadaku, tidak yang agama yang paling aku senang, redho, indi, menurutku, minhu daripada agama itu, bahwa dinul Islam adalah yang disenangi oleh Ibn Abbas adalah dinul Islam. Menurut tafsir Ibn Abbas ya. Menurut tafsir Al-Hasan, huwa adabul Quran. Makna wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau ya Muhammad ada di atas akhlak yang besar. Yang dimaksud ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, masuk ilat Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kata Siti Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an, kama rawahu Muslim. Artinya kata Imam Nabi innaka
khuluqin azim. Artinya innaka ala khuluqin ladzi amara bihi fil Qur'an. Engkau berakhlak sebagaimana yang diperintah oleh Al-Qur'an. Ini paling besar pujian pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama awradna ba'd akhlaqihi litu'rafa mahasinul akhlaqi wa litanabbaha li sidqihi sallallahu alaihi wasallam wa uluwi mansibihi wa makanatihi al-'azimati indallah. In atahu Allah jami'a dzalika wa huwa ummiyun lam yuqari'il kutuba wa lam yusafir qattu fi talabil ilmi. Wa inna dan hanya saja awradna kami mendatangkan di pengarang Mau'izatul Mu'minin. Siapa pengarangnya? Siapa pengarang Mau'izatul Mu'minin? Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi Masyhur. Jadi Mukhtasar Ihya itu ada memang dari Ikhtisar Imam Ghazali sendiri. Nah, dan itu Ikhtisar Mukhtasar Ihya. Ini juga Mukhtasar Ihya, Mau'izatul Mu'minin, cuma ada campuran selain dari kitab Ihya. Selain dari kitab Ihya itu ada sisipan-sisipan lagi oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ya. Dia bilang wa innama awradna, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan hanya saja kami datangkan ba'd akhlaqi, sebagian akhlaknya Nabi, litu orofa mahasinul akhlaqi, supaya diketahui akhlak-akhlak yang bagus. Waliyutanabbaha, dan agar diperhatikan lisidqihi sallallahu alaihi wasallam, jujurnya, sidiknya Rasulullah SAW. Diceritakan tentang sidiknya, sifat sidiknya Rasulullah supaya diketahui, supaya diperhatikan. Wa uluwi mansibihi, juga liutanabbaha, supaya diperhatikan tinggi derajatnya. Apa mansib? Derajat atau pangkat, wa makanatihi, dan kedudukannya. Nggak ada pangkat yang paling tinggi, ya, kecuali pangkat Nabi Muhammad, mansibnya itu, pangkatnya dan kedudukannya, makanatihi al-azimah, yang besar. Indallah, sama Allah besar. Karena besar sama Allah, masih ada orang yang pada mencela Nabi. Ini indallah, ya. Indallah. Masih ada yang mencela Nabi karena indallah. Kalau indan nas, ya menurut manusia juga memuji, bukan hanya Allah, tapi memuji. Jadi manusia-manusia yang mana yang memuji Nabi? Ya, manusia-manusia yang amanu wa amilus shalihat. In atahu Allahu jami'a dzalika, karena Allah mendatangkannya Nabi Muhammad, jami'a dzalika, semua yang demikian itu, semua akhlak yang bagus, ya, itu didatangkan, diberikannya kepada Nabi Muhammad oleh Allah, semua yang demikian itu, ya akhlaknya, ya jujurnya, tinggi derajatnya, kedudukannya yang besar, itu diberikan. Kenapa? Wa huwa ummiyun,
Padahal dia itu orang ummi. Siapa itu? Nabi Muhammad itu ummi. La yumarisil ilma, enggak belajar ilmu, walam yutoli'il kutuba, tidak mutola'ah kitab, walam yusafir qattu fi talabi ilmin, tidak musafir sekali-kali dalam mencari ilmu, enggak pergi mondok, enggak pergi ke luar negeri, enggak pergi ngaji kepada guru-guru, enggak ada, enggak ngaji. Walam yusafir qattu fi talabi. Nabi ngaji enggak? Nabi siapa? Nabi enggak apa? Enggak musafir, enggak keluar, enggak nyari ilmu, enggak kayak kita. Ya. Ya kayak kita. Tapi kita disuruh. Tapi kita lebih disuruh ilmu. Innamal ilmu bit ta'addum. Innama ana qasim. Ilmu itu pakai belajar. Nanti kita dapatnya bagaimana mendapat cahaya, pasar cahaya yang asalnya dari Allah kepada Rasulullah, kemudian kepada umatnya. Ada yang cahayanya 5 watt, ada yang lebih dari itu sampai 20, 40, ada yang sampai 100 wattnya, mungkin 1000 watt. Ya. Ya. Nabi itu ummi, tidak belajar ilmu, tidak mutola'ah kitab, tidak musafir sekali dalam cari ilmu. Balasya'ah baina al-zuhuril juhali minal arabi yatiman dha'ifan mustada'afan. Bahkan dia hidup di al-zuhuril juhal, di belakang orang-orang jahil, dari orang-orang A'rab, yatiman dalam keadaan yatim, dhaifan dalam keadaan lemah, mustada'afan dilemahkan. Artinya Nabi kita lahir di Ummul Qura. Ummul apa? Qura. Itu orang Arab yang penduduknya ummi. Jadi ada 3 makna Nabi itu ummi. Satu, kenapa dia kata Nabi itu ummi? Karena keluarnya dari perut ibu. Karena keluarnya dari perut. Yang kedua, kenapa Nabi kata ummi? Karena dia lahir di Ummul Qura, di kampung Ummul Qura. Kenapa namanya ummi? Karena orang-orang Ummul Qura itu orang-orang bodoh, orang-orang ummi. Gitu ya. Adapun Nabi kita itu ummi diartiin layak roh, walayak tuh, walayak tuh, nggak bisa baca, nggak bisa apa? Tulis. Nggak bisa baca, dia bisa dikalah-kalahin. Ya. Dikalah-kalahin sama siapa? Di dalam kitab Taurat ada yang nggak dibaca, suruh baca. Coba baca Taurat tentang hukuman orang yang sudah pernah nikah berzina, gitu ya. Giliran di situ tuh ditutupin tangannya. Kata Nabi apa? Angkat tangan tuh, angkat. Nggak dibaca. Lalu Nabi dilewatin. Kalau kagak Nabi nggak ngerti dilewatin, iya. Yang dimaksud umi adalah dia bukan apa namanya ahli baca, supaya orang-orang Arab nanti ya tidak menyangka bahwa Quran itu bikinan dia sendiri. Kata Nabi nggak pandai nulis, nggak pandai baca, supaya Quran itu nggak dibilang buatan dia, gitu ya. Maksudnya begitu.
Jadi dhaifan mustad'afan. Dhaifan artinya lemah. Nabi itu udah lemah dilemahkan. Udah lemah dilemahkan. Dhaif. Jadi bukan Nabi, kita juga semua ini. Wa khuliqal insanu Dha'ifa. Dha'ifa itu terhadap apa kita lemah? Lemah terhadap godaan setan misalnya. Lemah terhadap godaan kepada perempuan misalnya. Ya itu lemah juga namanya. Lemah nggak bertahan. Tidak bisa bertahan, tidak bisa mengendalikan. Jadi kalau udah umpannya wanita, ya itu dhaifah lemah bukan artinya badannya letoy gitu bukan. Ternyata lemah. Dhaifah lemah. Jadi kulikol insan dhaifah itu lemah, artinya manusia bisa mengikuti hawa nafsunya dengan wanita, dengan pangkat, dengan lain-lain. Adapun Nabi kita memang hidupnya yatiman, ya. Hidupnya apa? Yatiman. Wajadaka dhallan hada. Alam yajid Jika yatiman fa'awa. yatiman fa'awa. Yatim kemudian dhaifan mustad'afin dilemahkan. Famin aina hasalahu mahasul akhlak, dari mana bisa baginya akhlak yang bagus, wal adabi adabnya bagus, wa ma'rifatu masalihil fikih masalan guna ghairihi minal ulumi, dan mengetahui maslahat fikih umpamanya guna ghairihi tidak lainnya minal ulumi daripada ilmu fadlan an ma'rifatillahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa ghairi zalika, apalagi daripada mengenal Allah Ta'ala dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan lain demikian itu daripada khawasin nubuwah, kekhususan kenabian. Laula sharihul wahyi, kalau tidak ada wahyu yang menjelaskan, kalau nggak ada wahyu yang jelas. Wa min aina liquwatil bashar al-istiqlal bidzalika, dari mana kekuatan manusia bisa tersendiri dengan demikian itu. Falau lam yakun lahu illa hadhil umur dhahiratu lakafa, kalau tidak ada baginya bagi Nabi kecuali perkara-perkara ini yang zahir, niscaya menjadi cukup. Ini menceritakan tentang yang pertama, Nabi kita hidup di lingkungan orang-orang jahil. Ya. Jadi Allah melahirkan seorang Nabi di lingkungan atau di kampung orang-orang jahil. Bisa. Itu memang yang terjadi seperti itu. Allah memunculkan seorang pemimpin dunia akhirat, tapi di kampung jahiliyah. Ya, di kampung jahiliyah. Makanya tidak heran, ya, ada ulama Hijaz, ulama dunia lah, Syekh Nawawi al-Bantani. Kalau kita kampung itu bukan Madinatul Tulab, ya, kita nggak ngerti jahiliyah ya. Tapi kan bukan kota pelajar, tapi seorang apa? Ulama yang diakui di dunia.
sampai ke Afrika, sampai ke Sudan. Karena saya masuk ke toko kitab 3 lantai. Seperti rumah ini lebih besar ya. Itu kitab Syanawi Ghazali banyak banget. Tempat kelahirannya di tengah-tengah jahili, bisa terjadi, bisa kehendak Allah ya, kehendak Allah. Dia bukan anara itu kita anggap jahili bukan ya, tapi bukan juga seperti Madinah Pula ya, kota-kota tua yang banyak. Ada di pesantren ada. Madinah Pula ya. Kota pelajaran. Sekalipun begitu, sekalipun tidak begitu bisa saja muncul. Ya. Ini seperti Nabi kita apa? Nasa'a baina azhuril juha. Minal a'rab lagi. Minal a'rab. Arab itu orang-orang Arab kasar. Arab. Badui. Orang yang kasar. Ya. Badui. Orang yang tidak tahu tata krama ya. Makanya Nabi dimusuhin di situ ya. Dimusuhin. Ya, Nabi lahir apa? Hidup baina azhuril bukan orang. Kayak dia dilemahkan. Waifan mustad. Kemudian kok bisa jadi akhlaknya bagus dari mana? Ngaji kagak kok akhlaknya bagus. Ngaji kagak kok paham fikih, paham agama. Aneh nggak? Nabi nggak ngaji. Kita boleh nggak ngaji begitu? Ngaji juga pinter katanya. Kagak. Kata Nabi apa? Innamal ilmu hanya ilmu itu dengan belajar. Wa innama ana qasim. Kata Nabi, saya ngasih itu ilmu. Jadi kita ini pada ngaji, yang ngasih ilmu Allah, yang ngasih ilmu ya dari Allah kepada Nabi cahaya. Bukan Nabi itu juga lumayan ngaji, cuma dapat limpasannya nggak sama. Ya walaupun gurunya satu, tapi dapatnya beda-beda. Gurunya satu, tapi dapatnya sekelas itu nggak sama kan ya, karena gurunya dia juga anak sekelas. Itu karena nurnya. Bin nama anak qasim mungkin kita belajar ya, nggak sama. Makanya setelah Syekhuna Muhammad Majid Amsar Basari ditanya anak siapa yang jadi, kadang jawaban begini, kalau anak terjadi ente, kalau dia bertanya lu gak jadi apa, kayak air gitu, nggak laku ente. Kalau anak jadi ente nggak laku, karena yang nanya emang ada ciri-ciri kiai gitu. Lain waktu dia jawabnya apa? Guys, siapa yang jadi? Ilmu punya Allah, siapa yang kasih? Kalau ilmu punya kiai, anaknya dulu. Ya, gitu. Nah, jadi itu ke transparannya atau keikhlasannya seorang kiai, seorang ulama, jawabannya ya gitu. Ya. Tapi kebelakangan ya di kiai juga anaknya. Itu zaman saya itu bro. Karena udah generasinya ya udah di kiai itu. Bagaimana dia tahu kenal Allah yang nggak ngaji juga kagak. Bagaimana juga kenal malaikat, kitab-kitabnya. Nah, dari mana dia tahunya? Dari wahyu. Kalau Nabi dari wahyu. Ini Nabi jawabannya dari wahyu. Kemudian dari wahyu ini ya
seperti misalnya di sini bilang waqad zahara min ayatihi wa mujizatihi ma la yastalimu fihi muhassilun. Sungguh nampak daripada ayat-ayatnya dan mukjizat-mukjizatnya, artinya ayat-ayat tanda-tanda kenabian dan mukjizatnya, ma la yastalimu fihi muhassilun, yang tidak meragukan padanya orang yang muhassilun, yang mau menghasilkannya. Falnazkur min jumlatiha mastafadat bihil akhbaru min ghairi taqwilin. Maka hendaklah kita menyebut daripada jumlah ayatihi wa mujizatihi mastafadat bihil akhbar, yang melimpah dengannya oleh berita-berita min ghairi taqwilin, daripada tidak memanjangkan. Jadi musannif kitab ini menceritakan tentang mujizat Nabi hingga panjang-panjang ya. Enggak semuanya lah. Min ghairi taqwilin fanaqulu, maka kami katakan istafadha annahu sallallahu alaihi wasallam at'ama an-nafar al-katsira min at-ta'amil qalili fi manzili Jabirin wa manzili Abi Talhata wa yawm al-Khandaq. Maka sungguh melimpah bahwasanya Nabi SAW memberikan. Melimpah itu artinya beritanya sudah masyhur. Beritanya sudah masyhur, tapi kita masih kagak tahu kadang-kadang. Beritanya udah apa? Viral. Udah viral ya, udah mutawatir, udah masyhur. Apa yang masyhur berita ini? Beritanya diantaranya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at'aman nafaral katsira min at-ta'amil qalili, memberi makan orang banyak dari makanan yang sedikit. Makanan yang sedikit untuk menjamu orang banyak. Fi manzili Jabir, di rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi ada sarahnya di sini, ya. Jadi ceritanya bisa makanan yang sedikit bisa jadi banyak. Bagaimana ceritanya? Ya. Ini cerita yang muttafaq alaih, terjadi di perang Khandaq. Di perang apa? Perang Khandaq. Jabir bin Abdullah waktu di perang Khandaq itu melihat Nabi ju'an syadidan, lapar banget. Kelihatan orang lapar berat ya. Ya, dia nanya sama istrinya. Ya, dia menemui istrinya, Jabir dapat. Oh no, Nabi kelihatannya lapar sekali. Hal indaki syai'un, apa di rumah apa gitu? Istrinya menjawab, di rumah ada sok min sya'ir, ada satu sok dari kacang sya'ir. Satu sok itu berapa liter kalau gitu? Yang kita keluarin zakat, fitrah. 3 liter setengah. Ya segitu kira-kira. Sa'un min sya'ir. Kemudian yang kedua, lana bahimah. Istrinya Jabir menjawab, kita juga punya apa? Kambing bahimah, kambing yang gemuk. Ya, akhirnya dipotong, disembelih, kemudian diapain? Dimasak ya, masak, sehingga itu ditaruh di satu periuk ya, atau gurma, taruh periuk ya. Itu di periuk, panci atau periuk, gurma itu kalau di komus namanya periuk ya. Panci ya semacam periuk, itu ada panci besar gitu ya, ditaruh ke daging gitu ya. Dia bisik-bisik nih, bininya bisik-bisik ya.
Nabi bilangin, ya, suruh datang, jangan banyak orang, jangan banyak-banyak, ngomongnya pelan tuh. Jadi Sayyidina Jabir ngomong pelan sama Nabi, ya. Kata kita itu ya Rasul, ya, bawa orang tapi jangan banyak-banyak. Banyak. Nah kita apa? Ngundang. Jangan banyak ngundang. Dia pesan itu gidir jangan diturunin dulu. Gidir jangan diturunin. Jangan diangkat dulu gidir. Mau diapain? Mau dibaca-bacain dia. Didoain, diludahin. Di sini bahasanya pabosok fihi wa barokah, diludahin dan didoain supaya ini berkah. Ya, akhirnya itu makanan batagor yang segidir itu buat orang yang banyak sekali itu bisa jadi cukup. Wahum alpun, mereka itu 1000 semakin. Nah makanan yang segidir kalau kita bikin acara tablet, misalnya acara besar, beli nasi kumbeli segidir, cukup nggak? Orang 1000, nggak cukup, diludahin. Ludahin nggak tidak makan. Iya, diludahin, malah diludahin, didoain berkah itu ya aziyadah. Sekarang kayak sekarang. Hah? Kita betul diludahin kita makan. Agak waso Paling awalnya. diludahin wali ya. Lama diludahin. Kalau kita baca kitab Manbaul Hikmah itu ada orang pengen dicintai sama jamaahnya, jadi dia bikin jamuan makan, orang diundang, sekarang pada cinta. Jadi sebelum orang datang dia udah-udahin dulu. Jadi jamaah itu makan makanannya cinta. Tapi saya nggak begitu, Mbak. Asli kan. Untuk Manbaul Hikmah itu memang diapain? Dijampe-jampe. Itu kita wapak semua. Ya. Begitu juga terjadi di rumah Abi Tolha. Ceritanya perang Khandaq juga. Perang Khandaq juga ceritanya itu. Jadi kata Abi Tolha, ya, Zaid bin Sahal al-Ansari al-Badri itu apa dia bilang? Annahu sami'a Anas bin Malik qala jitu Rasulullah yauman fawajadtuhu jalisan ma ashabi yuhaddithu wa qad asaba batnahu bi isabah. Jadi kalau riwayat di Abi Tolha ini Sayyidina Anas melihat perut Nabi diapain? Di belembet ya benar. Diguben. Ada lagi lain kan pakai kain batu. Kalau ini dia ikat perutnya diisobah dengan ikatan. Menunjuki apa itu? Menunjuki lapar. Jadi kalau kita nih lapar, nasi belum ada, ikat aja perut kencangnya. Itu kan bisa dicontoh seperti itu. Jadi supaya laparnya nggak tapi berasa gitu. Nah kalau ada riwayat wa'asibul batnahu wa hajaro, Nabi pakai batu, karena itu ada juga rahasianya. Mengapa Pak ditaruh batu lapar? Kenapa? Karena batu itu, ya batu kalian, ya bukan batu
bukan batu bata itu mau gatel. Untuk kali kalau bersih itu pun ya, adem nggak? Adem. Jadi ini kan kalau lapar panas, kalian batu sini, jadi dingin. Jadi rasa panas, rasa laparnya bisa hilang. Makanya kalau lagi puasa lapar, dakom aja udah di keramik. Nonton, nggak ada rahasia. Kenapa pakai batu? Bocah Batu, sih. adem. Kenapa? Lapar. Iya, pacaran dulu. Jadi di sini Rasul. tentang di rumah Abu Talha, Nabi itu ngikat, ceritanya gitu, dilihat ngelikat perut karena lapar. Nah, istrinya namanya Ummu Sulaim. Nah, istrinya namanya siapa? Ummu Sulaim binti Malhan. Ini juga apa namanya, Abu Talha nanya gini juga, ada apa di rumah ini? Ada belahan roti pecah-pecah ada. Roti pecah-pecah. Ya, dan beberapa korma. Jadi potongan-potongan roti, belahan-belahan roti dan korma, beberapa korma. Kalau datang kepada kami oleh Rasulullah SAW, asba'nahu. Pokoknya ini beberapa korma sama potongan-potongan roti, kalau Rasul kemari kenyang dah gitu ya, kenyang. Wa in ja'a ma'ahu bi ahadin, kalau dia bawa teman ya kurang. Kalau dia bawa teman apa? Kalau dia bawa teman bilang, bisikin Nabi lah. Terus Abu Talha nih bilang nih, dia langsung gak enak nyuruh Anas, Sayyidina Anas. Hai Anas, aku qoriban bin Rasulullah, bangun dekat sama Rasul, faiza qoma fada'hu hatta yatafarraqa ashabuhu. Kalau udah dekat Rasul, kemudian orang-orang yang dekat Rasul udah pada nggak ada, Rasul itu apa? Suruh makan dah sendiri. Gitu. Bilang, Anas bilang, ya Rasul, ada undangan makan no? Ya undangan. Abu Talha. Undangan makan tapi sendiri. Tapi Rasul gimana? Begitu dikata Rasul datang apa? Sendiri aja. Datangnya apa? Saya juga ngajak orang juga datangnya. Rasul datang ngajak orang, ngajak sahabat-sahabat, ya. Kemudian dulu bingung gitu. Bingung nggak? Rasul datang sendiri, banyak. Ya Rasul, kata tuan rumah nih, saya nyuruh Anas supaya Rasul sendiri. Innama arsaltu Anasan yad'uka wahdaka. Saya mengutus Sayyidina Anas supaya mengundang Rasul sendiri aja yang datang. Dan kata Rasul, persiapannya mana? Bunda situ dah. Iya. Itu jamaah masih ada di gang, belum apa? Masih kumpul, belum maju, belum pada masuk. Namanya sikat ya. Nah itu belahan-belahan roti dan kurma ditaruh di hasil itu kurma tikar, kalau di sini hambal ya taruh di tikar. Kemudian Nabi berdoa pada bil barokah, didoain berkah. Masuk 8 orang masuk. Udah masuk lagi 8 orang. Samanya. Faja'ala kafhu faqatan. Faqala kulu wasamullah, makan dah. Udah berapa kali 80 orang sampai 80 orang itu makan. Padahal beberapa belahan roti sama kurma. Karena doain Nabi. Sampai kenyang. Sampai kenyang semua. Nah itu namanya apa?
mukjizat Nabi. Kalau ada ulama yang begitu, ada nggak ulama yang begitu? Sudah pernah dengar nggak? Jadi ngundang orang 300 orang, persiapannya cuma 3 liter, cukup. Saya dapat cerita dari Syekhona King Muhammad Majid Amsabudari. Ya. Ada seorang ulama, Syekh Umar Hamdan, menjamu 300 orang, masaknya cuma 3 liter, cukup. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Begitu ada tamu kita ajak ngomong aja, pulang, ngomong aja pulang. Kan gak sempat makan. Ya tamu kita ajak ngomong aja tuh. Capek juga, pengen permisi. Lah kan utuh meja itu. Ya mungkin ada wali-wali Allah ya bisa aja. Lampar Madura. Datang 2 bis, cukup makanan. Padahal nggak persiapan. Padahal Allah. Padahal nggak ada apa? Nggak ada persiapan secukupnya itu, gitu nggak. Mungkin kagak ngapain kali ya. Tapi cukup aja. Itu bagian daripada namanya itu karomah. Jadi kalau Nabi namanya mukjizat, kalau sama wali namanya apa? Karomah. Ini kan amrun khariqun lil ada. Perkara yang luar biasa, Jadi perkara yang luar biasa ada 6. Ada berapa? 6. Ada 6 ya yang ditulis oleh pengarang Wayatul Bayan secara matan Zubat Ibn Ruslan. Al-Khaliq yang ada Sittatu anwa, ada 6 macam. Yang pertama namanya irhas. Namanya irhas. Alif, ro, ha besar, alif lagi, sod. Kalau ada papan tulisnya saya tulis nih. Jadi irhas. Irhas itu yang khariq yang ada yang luar biasa, yang qoblan nubuwah, sebelum dia jadi nabi. Setelah dia itu nubuwah itu kan umur berapa? 40. Sebelum 40 dari masih kecil ada keanehan, itu namanya irhas. Irhas itu artinya taksisan lin nubuwah, itu memperkuat kenabian seperti dibelah dadanya. Ketika usia 3 tahun atau 4 tahun itu Nabi itu dibelah banyak dadanya. Supaya apa? Supaya lian sya'a ala akmali halin wa la ya'bas kal atfal. Dibelah oleh Jibril, ruya anna Jibril diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam atahu inda murdat ta'ati Halimah, dia waktu itu lagi nyusu sama Halimah, wa ibnu salasin aw arba, umur usia 3 atau 4, pasak kosotrofu, dibelah dia punya dadanya, ya, dicuci, dibersihkan, dan dipenuhkan ilmu dan iman, kemudian dikembalikan lagi, itu supaya enggak seperti anak-anak lain yang masih kecil, selalu suka main apa. Jadi diriwayatin dia disamper buat main sama anak-anak, kagak mau. Kegiatannya apa? Usia 4 tahun, ngangon kambing demen. Ngangon, diajak main seperti layaknya anak-anak yang biasa itu nggak mau. Nah itu kan udah ciri-ciri ya bahwa dia itu akan menjadi pimpinan karena ngangon kambing. Umur 10 tahun dibedah lagi dadanya supaya ajmalil akhlak, supaya akhlaknya baik.
supaya tumbuh berakhlak yang baik. Dan supaya akhlaknya ajmail akhlak wa atyabuha, supaya akhlaknya bagus dan baik. Kemudian dibelah lagi ketika indal bi'sah, ketika dia bangkit menjadi nabi umur 40 ya. Dia tahammal al-Quran, dia itu akan menerima Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian dibedah lagi Lailatul Isra. Nah, ketika Isra supaya ketemu malaikat-malaikat ya Allah, supaya dia bisa munajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi 4 kali bedah. Ini bukan berarti pada dasarnya hati Nabi itu kotor ya. Inilah ya yang tulis dalam firman Allah ya, yang terkandung dalam firman Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah insyirah kan artinya lapangkan dadamu bin nubuwah wa dengan kenabian dan lainnya. Itu bisa dilihat di tafsir yang lain atau sarahnya. Masalah syaqqas sadrun nabi. Kemudian irhas itu apa? Seperti dibelahnya dada Nabi ya pada masa kecil sebelum nubuwah. Seperti juga Nabi kalau jalan di tempat panas itu ada awan. Nah, itu dia bersama pembantunya Siti Khadijah yang bernama apa? Maisaro. Maisaro laki atau perempuan? Maisaro laki atau perempuan? Yang kerjasama di dalam berdagang kepada Nabi, dipercayakan oleh Khadijah yang namanya Maisaro. Kalau kita di kampung kita Maisaro. Kalau waktu itu Maisaro, masa Nabi kerjasama penuh jalan sama jalan sini ya? Iya. Maisaro laki. Nah Maisaro itu tahu bahwa kalau ada Nabi lewat di tempat terik matahari itu ada awan. Teduhkan oleh awan, gitu. Nggak bawa payung nggak, teduh. Yaitu Izlalil Ghamam. Makanya di mana itu kejadiannya? Itu ada riwayat di Madinah, itu yang sekarang diabadiin tempatnya namanya Masjid Gumam. Pernah nggak? Bawahnya pasar. Pasar, Masjid Gumam. Saya cari itu awal pertama saya haji. Mana Masjid Gumam? Jadi ngayap saya. Ngayap. Ini juga Masjid Gumam. Itu bagian daripada namanya irhas, karena itu terjadi qoblan nubuwah. Banyak lagi lain-lainnya di kitab Maulid juga ya kita cari. Kemudian ada yang namanya mujizat kayak tadi ya, mujizat paling besar ya Quran. Mujizat tadi yang apa, makanan sedikit jadi banyak, itu mujizat bukan ya. Dan lain-lainnya banyak mujizat yang besar di Quran. Ada lagi yang namanya karomah, udah tadi ya. Karomah ini adalah perkara yang luar biasa yang terdapat pada wali-wali Allah. Orang-orang yang arif billah ya, orang-orang yang konsekuen dalam ketaatan dan menjauhkan maksiat dan berpaling dari dokoh sama kelezatan dan syahwat. Itu wali. Al-awliya wa humul arifuna billahi ta'ala hasba ma yumkin, al-muwazibuna ala ta'at, al-mujtanibuna al-ma'asi, al-muqriduna anil ihmak bil ladzat wa syahwat. Jadi tanda-tandanya wali itu orang yang arif dengan Allah ya, yang continue di dalam berbuat taat, menjauhkan maksiat, berpaling daripada inhimak, beriatnya doko, bahasa kita mesti rakus ya, rakus dalam kelezatan, dalam syahwat. Jadi dia menjauhkan itu. Kalau terdapat pada wali itu namanya karomah. Tadi seperti Syekh Muhammad dan Syekh Al-Qadhi Jalani dan lain-lainnya ya. Perempuan juga ada yang jadi wali, siapa?
Arabia Arabia. Selain dari itu Siti Maryam. Siti Maryam. Bukan nabi itu. Nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Nabi nggak ada ya. Maaf perempuan ya. Perempuan nggak ada yang dari nabi. Jadi Siti Maryam wali dari wanita ke wali. Dari mana dia punya karomanya? Karomanya Siti Maryam cacat apa? Karomahnya kan begini. Siti Maryam itu ya, singkatnya dia adalah merebut. Siti Maryam adalah merebut Baitul Maqdis. Bagaimana perempuan jadi merebut? Udah Allah ijabah ya. Taqabbalaha biqabulin hasanin ambataha nabatan. Jadi kita Imran sekolah timurati Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram. Dia pengen jadi orang yang merdeka, jadi maksudnya jadi pelayanan, jadi nazar ibunya itu apa supaya punya anak jadi merebut masjid. Perempuan, tapi diterima juga. Cuma ketika banyak orang dia di atas, ya, ketika nggak ada orang baru kebersihannya. Nah. Itu di dalam dia itu kan yang ngurusin dia siapa? Karena bapaknya meninggal ya. Zakaria. Imronnya enggak. Jadi dia diasuh oleh Nabi Zakaria. Karena istri Nabi Zakaria sama emaknya itu adalah saudara. Jadi Hannah dengan Isya, Hannah bin ditambah Imron sama dengan Maryam, enggak. Dengan Isa sama Zakaria. Ah itu suaminya. Ya. Nah, itu juga melalui apa? Melalui diundi siapa yang mau rawat Siti Maryam. Jadi jatuh pada Zakaria karena pulpennya dilemparin ke laut agak. Tolong ya. Nah, Zakaria pernah menengoki tempat Siti Maryam tapak ya, kamarnya. Begitu lihat ini makanan ada dari mana? Makanan musim panas ada di musim dingin. Makanan yang musim dingin ada di musim panas ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Awas. Wajada indaha rizqa. Begitu lihat ini makanan banyak. Min aina laka hadza? Qalat huwa min indillah. Inna yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Allah, tapi dia enggak ke pasar Puri, nggak pasar mana, kok bisa nggak keluar bisa? Nah itu namanya zikir. Nggak pasar kemana? Diam aja. Makanya ada yang nyontoh menjadi camat, jadi lurah, betapa. Begitu dilihat udah kaku. Kita bisa nggak begitu? Lah bisa kalau nawaitunya sama dengan Siti Maryam. Nyambung kepada Allah sama bisa. Iya. Kalau apa? Kemudian ada lagi yang namanya istidraj. Nah, kalau saya ngambil contoh dari hikayat aja dari orang mancing. Suka mancing nggak? Mancing bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dari pagi sampai sore kagak nyentak acan-acan. Begitu nyentak maghrib. Begitu mau nyentak jatuh lagi. Ini kita Nawadir ya. Siap ini. Satu lagi Bismillah wal Uzza dengan nama Lat dan Uzza. Ini bukan nama Allah mintanya. Nama patung. Bismillah nyentak. Nyentak itu kepisnya sampai penuh, kepis. Orang. Jadi malaikat ceritanya penasaran, naik langit. Jadi ya membaca Bismillah, tempatnya cakep banget. Ya fasilitasnya yang dapat yang Bismillah dan Uzza tempatnya jelek. Akhirnya malaikat nggak heran dah. Itu tadi yang bacanya
bukan bismillah tapi berhasil, namanya artinya orang yang maksiat, nggak kenal Allah, berbimbang dalam maksiat, tapi rezekinya banyak. Yang sholat mulu, yang bangun malam, katanya, mayat akilah, alum malah ya, nama musri, ini tuh susah terus. Berdoa beberapa malam, gue bangun malam gini juga. Dia enggak ibadah juga, dia itu istid. Gitu. Ada lagi namanya ihana. Ihana itu asal mana menghina. Ya. Nah ini orang berdoa supaya orang itu sembuh dari penyakitnya, malah bukan sembuh, malah tambah sakit. Ini diriwayatkan Musailamah, ya itu berdoa buat orang yang matanya kagak lihat supaya matanya sembuh. Matanya sebelah lihat, sebelah kagak. Begitu doain supaya sembuh, yang sebelah dua-duanya. Nah itu namanya ihana. Ihana. Nah, maunah terakhir. Maunah itu terakhir. Maunah itu ya terdapat pada awamul muslimin. Muslim yang biasalah. Kita termasuk awam kan? Mau ngaku awam kerendahan ya. Mau ngaku wali ya tinggian. Kita termasuk orang awam ya. So, artinya orang banyak, orang biasa-biasa itu kalau ada keanehan namanya maunah. Misalnya ya orang biasa tapi kok dia selamat, orang lain pada mati. Itu karena kita bilang ada maunah. Kayak anak kecil ya. Anak kecil orang lain pada mati semua ya kan. Anak kecil malah nggak berdosa ya. Orang-orang yang biasa tapi punya keanehan. Dari mana ini anak nggak masuk akal kerjaan itu maunah. Ente kok bisa bikin? Menurut pandangan dohir mata kita, dia kagak bakalan mampu, ya, kagak bakalan bisa. Bisa, dia jadi gubernur, punya duit sih. Ternyata bisa. Itu namanya maunah. Walaupun ya itu maksiatnya ada ya. Walaupun ilmunya nggak berapa ya, itu udah maunah, dia pertolongan dari Allah. Kalau mualim Abdul Syafi'i kalau ceramah gitu. Ala qadril mu'na takil maunah. Ala qadril mu'na takil ala qadril maunah takil mu'na. Sebalik gitu ya. Jadi orang itu apa? Bisa kita perlunya berapa? Itu datang biaya segitu ya. Kita perlu berapa? Kita perlunya satu lantai, tapi satu lantai kita perlu dua. Anak Betawi mah nggak ada warisan di pesantren. Begitu. Nggak ada warisan bikin ilmu kagak kelihatan, tanah emang gak punya. Tanah emang jadi orang Betawi nggak ada warisan bikin pesantren. Tambah lagi kelihatannya ilmu emang gak kelihatan, gak ada. Harta emang gak ada. Ilok ya bisa. Ilok kan bisa. Yang ngomong kiai. Begitu udah tahu 3 tahun pesantren anaknya dimasukin ke saya. 3 tahun apa? Dimasukin saya jadi guru. Yang ngomong begitu tuh. Dan biasanya kan yang punya pesantren orang mana Madura, orang Jawa, di Jakarta ini. Jadi kalimatnya begitu ketika saya apa? Memang saya beli tanah ngkong dulu. Namanya kong selong, udah jatuh di tangan orang lain. Beli 260 meter, beli 900. Beli lagi 100, beli lagi 200, beli lagi. Semuanya yang saya
beli itu dulunya adalah orang kaya bertanam dari mana-mana. Ya, terus saya beli. Saya ya cuma ngajak orang aja. Di saya kan banyak, gimana tangan orang. Ada yang berusahakan yang belum. Jadi saya cucu beli banda. Dan pesantren saya perawan. Karena dulunya pernah ada pesantren. Makanya orang bingung, pesantren. Gila nggak bisa. Gitu. Tadinya ragu-ragu, begitu udah jadi mah pada. Akhirnya kalau kita nimbahin kolam, empang agak ada yang pada bantuin, begitu ngerogoin. Itu aja ya. Mudah-mudahan bisa diambil itibar ya. Pak, dulu ya, Ulil. Maaf ya. So. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.